Harus kita mewujudkan anak cucu yang akuya, kuat dalam segala halnya. Kalau enggak semakin merosot kita ini. Berjuang harus pakai duit. Pergi haji pakai duit. Kiai Wahab muter sampai ke Lombok, sampai ke Palembang, Banten, Menes. Ke Palembang ketemu dengan Kiai Soleh Kamil, bikin NU, Kiai Wahab tahun 30-an itu. Kemudian Menes, Pandeglang, Kiai Abdurrahman. Kemudian Pak Gentongan, Bogor, Ibu Ajar Falak, Guru Betawi Marzuki, Cipinang Muara, Buntet, Kiai Abbas, Semarang, Kiai Ridwan, Lasem, Mbak Masum, Kudus, Raden Asrami Kudus, Cepu, Kiai Ihsan, Lombok sana. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Tanpa proposal. Karena kaya. Di Hasyim cukup kaya. Sawahnya luas. Kayak pertanian kalau Kiai Hasyim. Kalau Kiai Wahab orang Surabaya, pedagang. Haji Hasan Gipo, Ketua Tanfidia pertama, kaya. Punya rumah disewakan 100 pintu. Dan disewakan rumahnya. Toko disewakan 100 pintu. Haji Hasan Gipo itu. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Santrinya 700. Dijamin semuanya, apa segalanya. Pulang pun kasih tiket. Karena kaya. Punya hotel di Mesir. Hotel Al-Husain. Nah, persarakan kitab. Kayak kita, ya Allah. Abil Hasan Asyadzili, kaya raya. Pakaian bagus. Pelayannya apa? Khodimnya 16 orang. Keretanya ditarik 2 kuda, Alphard atau BMW. Bukan Luxio, bukan Luxio. Ketika ada yang tanya, Syekh, antum ini Qutbun min Aqtabil Arba'ah. Salah satu wali kutub kok keren, penampilannya mewah. Jawabnya, libasi yaqul. Pakaianku yang bagus ini bisa ngomongnya ana ghani ayyuhan nas, ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Kalau pakaiannya bagus. Kalau kiai pakai nyemprul, itu artinya ayyuhan nas, ana fakir. Mana amplopnya? Itu kalau kita lihat, ya Allah, masakin, fuqara, kiai-kiai kita di desa-desa itu. Guru madrasah, berapa gajinya? Pak Arifin? Yen ono. Kalau ada gaji betul. Amal bisawaqatain, beban kita, amanah kita, kewajiban bagi hak wakil masjid kepada kita. Hidup yang enak-enak, senang, cukupan berlebihan, sedangkan umat Islam yang lain kelaparan. Laisa minna, gimana? Man bata syab'an wa jaru ja'i. Kan umatku kalau tidur semalam perut kita kenyang, tetangganya lapar. Yang kedua, al-ma'rufin, berusaha berjuang untuk kebaikan. Ambil aja pendidikan. Artinya sini pendidikan. Kita ini masih jauh ketinggalan pendidikan kita. Ya Allah. Padahal ilmu Islam luar biasa. Entah kenapa ya. Tinggal keheran ya. Tidak ada agama yang mempunyai metode seperti kita punya usul fikih. Bagaimana cara memahami nas Quran, nas hadis. Ada Quran, ada muhkamah, ada yang mustasyabihah, ada mutlaqah, ada muqayyadah, ada majaz, ada hakiki, ada ammah, ada khassah, ada nasikhah, ada mas. Injil nggak ada itu di Kristen. Ayat ini hakiki, ayat majazi nggak ada, orang Kristen nggak punya itu. Hadis sahih, syaratnya ada 4: muttasil, thiqah, dhabit, adil, kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif, dhaifnya munqati', mauquf, mursal, mu'allaq. Nggak ada di agama lain. Pokoknya daunnya Nabi Isa deh, itu aja nggak diselidiki sahih atau mutawatir atau masyhur atau aziz, nggak ada itu. Nah, kita apa nggak terasa ya? Kita nggak punya ilmu itu, nggak bangga itu. Padahal yang punya itu hanya di pesantren. Yang masih tekun mendalami ilmu itu hanya pesantren. Yang lain sudah bosan ini, sudah jenuh, sudah belajar mustalah hadis, usul fikih sudah jenuh. Belum ilmu mantik. Romantik, ada muskil, namanya premis menor.
wa kullu muskirin khamrun, namanya premis major, wa kullu khamrin haram, legal statement, wa hadha haram, positive conclusion. Itu luar biasa loh kalau diterangkan seperti itu. Kita yang punya itu kadang-kadang kurang bangga. Silau, apa silau apa? Silau ya, silau dengan UI atau Gajah Mada, dengan kita silau kadang. Kita punya luar biasa, punya mantek, filsuf fikih, punya usul hadis. Yang di sana nggak punya, nggak ada. Nah, tapi bagaimana tinggal mengaktualisasikan, apa namanya, revitalisasi ilmu usul fikih, mustalah hadis, ilmu mantik dengan sekarang. Belum ilmu kalam lagi. Kalau ilmu fikih gampang, fikih gampang baca tahu ini haram, ini halal, ini haram, gampang. Fikih itu kan hasil dari ijma dan qiyas. Adanya ijma dan qiyas melahirkan ilmu fikih. Kalau nggak pakai ijma qiyas Muhammadiyah yang nggak punya ilmu fikih, nggak akan ada fakih di sana, nggak ada, nggak akan paham fikih. Ada yang fikih dari ijma dan qiyas, dan paling banyak qiyas paling banyak. Qiyas paling banyak. Aulawi, Burhani, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ari, Iqna'i. 9 macam qiyas. Ijma cuma 2, Qauli dan Sukuti. Walhasil kita punya perangkat yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita mau bangkit apa enggak dengan perangkat ini. Kita punya alat yang luar biasa. Pendidikan aja deh, ma'rufin. Kalau ditambah lagi moral lah, akhlak. Bagaimana akhlak kita yang akan datang ini, anak kita. YouTube seperti itu. Ya Allah, udah ngeri kalau lihat YouTube, ngeri sudah. Ya Allah, zina dipertontonkan. Iya kan? Dulu kita mau lihat nonton film dari rumah saya ke Cirebon 20 km. Naik mobil dulu. Buang waktu, datang dipenuhi oleh orang tua. Sekarang filmnya dikantongin. Bioskopnya lebih jahat lagi, lebih porno, lebih vulgar lagi. Nah, kayak apa hidup kita yang akan datang ini seperti apa? Wallahu a'lam. Bagaimana mencegahnya atau membatasinya atau mempertahankannya, termasuk au ma'rufin, perjuangan yang harus kita perjuangkan. Betul-betul perjuangkan bagaimana membuat pertahanan agar anak kita tidak terlalu larut dengan kemajuan digital ini. Yang terakhir, yang paling sulit, tadi apa? Memberantas kemiskinan, oke, kapan-kapan barangkali bisa. Pendidikan barangkali oke, kapan-kapan barangkali bisa. Berapa puluh tahun lagi. Tapi islahin bainan nas yang ketiga, membangun masyarakat yang soleh. Kalau membangun orang soleh gampang, Kiai Agus soleh, orang yang soleh, jujur, warok, zahid, ibadahnya bagus, akhlaknya mulia. Satu orang kiai, kedua, ini masyarakat coba soleh dia, bagaimana? Yang soleh masyarakatnya, bukan kiainya, bukan ustadznya. Yang soleh siapanya? An-nas, islahin bainan nas. Jadi semua manusianya ini beribadah, bertakwa, berakhlak, disiplin, jujur, amanah, semua, bukan kiainya, bukan, semua masyarakatnya. Contoh yang jelas, contoh yang maaf. Contoh yang Islam bainan nas ini malah masyarakat Belgia, Denmark, New Zealand, Swiss yang jujur, nggak ada korupsi. Kalau korupsi bukan api neraka, bukan, malu. Kalau korupsi ketahuan, malu rasanya. Nanti terkenal si koruptor, malu. Di sini masih ada malu nggak ya? Ada nggak malu? Iya, Jepang bersih, jujur, dari pejabat korupsi, polisi, hakim, jaksa. Gak ada yang korupsi bukan karena takut neraka, takut azab, enggak kenal azab, enggak kenal. Malu. Coba al-haya minal iman. Itu Islam bainan nas. Berat sekali ini. Jauh banget kita ini. Coba HP ketinggalan, gak ada yang ngambil. Di Belgia, di Denmark, di Swiss, di Jepang. Dompet ketinggalan, gak ada yang ngambil. Sepeda motor aman, kuncinya masih gantung di halaman, gak masuk rumah. Gak ada yang nyari curi. Itu kita kapan seperti ini? Kadang-kadang yang nyuri orang NU juga. Yang korupsi NU juga, yang korupsi. Yang korupsi NU. Kalau NU, copet NU, paling Jawa Timur.
Paling kalau copetnya Jawa Timur sudah Mas. Dari mana? Dari mana? NU pasti itu. Ya apa? Islahin bainana. Yang paling berat, yang paling berat. Jadi yang tiga-tiganya berat, tapi yang paling berat adalah usaha melahirkan manusia masyarakat, kalau insan manusia satu. Jadi kalau nas masyarakat sosial menjadi masyarakat yang soleh, mutamaddin. Mutamaddin itu takofahnya ya beragama, bertakwa, berilmu, berakhlak, takofah namanya. Sejahtera ya hadarah namanya. Ayah sejahtera welfare namanya hadarah. Dua-duanya mutamaddin, madani. Dua-duanya kalau takofahnya ya ada orang ya pinter, ya bertakwa, ya alim dan kaya, namanya mutamaddin. Pinter tidak, soleh tidak, kaya tidak, jahiliyah. Iya, jahiliyah tapi bukan jahiliyah kayak jahiliyah zaman Nabi Muhammad, bukan. Dalam arti peradaban, jahiliyah. Beragama tidak, misalkan akhlaknya baik enggak, ibadah enggak, terus kaya tidak, jahiliyah. Kalau salah satunya, misalkan dia berpendidikan, tapi enggak kaya, mutaqaf, baik mutahadir. Kaya tapi buta huruf, mutahadir, baik mutaqaf. Jadi dua-duanya tidak berarti jahiliyah. Kalau dua-duanya iya positif berarti mutamaddin, madaniyah. Itulah masyarakat yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mendirikan negara Madinah, mutamaddin, madani. Dulu disebut oleh Cak Nur, oleh Munar Sadili ya, masyarakat madani yang benar-benar mutamaddin, yang berkeadilan, tertib, bersih, disiplin, dan sejahtera. Namanya masyarakat mutamaddin. Tuh, PR kita masih panjang banget. Dari pengurus itu apa enggak? Enggak penting. Tapi yang jelas PR kita untuk berjuang, lahan kita untuk berjuang masih sangat panjang dan lebar, dan belum tentu kita bisa melaksanakan selama kita masih hidup. Tapi asal kita berusaha, insya Allah adalah faedahnya. Jangan harap kita sekarang berbuat, sekarang memetik buahnya. Insya Allah yang penting kita berjuang. NU segini juga buah perjuangannya Mbah Hashim Bawahab. Nanti semakin maju, sedikit-sedikit. Tidak sekarang harus hebat, enggak. Kalau pemilu kalah biasa lah. Kalah juga dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu betul-betul beraman, jangan kalah. Wa antumul a'laun, harus menang. Dah kalah, dosa. Nah, perintahnya jangan kalah. Tidak. Jadi kalah dosa, melarat dosa. Satu lagi bodoh dosa. Thalabul ilmi faridatun. Pinter kemarin udah wajib. Jadi kalau bodoh dosa. Jadi kita ini kadang dosa mulai, bodoh dosa, melarat dosa, pemilu kalah dosa lagi. Jangan kecil hati kalau pemilu kalah. Sayyidina Ali kurang apa? Yakin min ahli jannah, mubasysyar bil jannah. Orang yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga itu orang 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Kalah dengan Muawiyah yang baru masuk Islam tahun 8 Hijriah. Coba. Itulah politik. Kalau siapa yang nggak ngaku Sayyidina Ali hebat, dalam perang pun hebat, dalam peperangan hebat. Perang Khaybar bisa memecahkan gerbang pintu Khaybar. Perang Ahzab ketika ada musuh yang meloncat ke parit yang masuk ke Madinah, Ali yang menghadapi. Bukan hanya ngaji, banyak ilmu hebatnya, perang pun hebat. Kalah. Dan politik kalah oleh Muawiyah. Itulah politik. Kalau kita kalah ya gak dosa-dosa amat. Syukran wa dumtum fil khair barakatuh wan najah. Ya Allah ya yakum aidina faizin wa antum bi khair. Taqabbal minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ilmu yang sangat banyak yang kita dapatkan hari ini. Padahal beliau hanya mengeksplorasi satu ayat. Tapi bedanya ya, kalau ahli itu satu ayat bisa ceramah 2-3 jam ya.